Jika di rumah kita sering terjadi nasi kita cepat basi, ini dia teman-teman penyebabnya, dan ini dia solusi biar tidak basi lagi. Mau tahu solusi dan tipsnya? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ade Kreatif. Di sini kita akan membuat hal yang mudah, murah, bermanfaat dan tentunya kreatif. Oke teman-teman, di sini kita akan mengupas kenapa sih nasi kita cepat basi. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan memberikan solusi dan tips yang sangat sederhana sekali agar nasi di rumah kita tidak cepat basi. Oleh karena itu jangan di skip nontonnya ya teman-teman. Oke, langsung aja ke tips yang pertama ya teman-teman. Oke teman-teman, ini tips yang pertama adalah apabila wadah nasi seperti ini, misalnya ada kotoran, ada nasinya ini, langsung cepat dicuci ya teman-teman. Jangan nunggu lama ataupun jangan nunggu berkerak dulu ya teman-teman. Kenapa? Karena itu bisa mengundang kuman-kuman ya teman-teman, dan juga membersihkannya harus menggunakan yang namanya spons yang lembut agar tidak rusak permukaannya ataupun terkelupas yang anti lengketnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini juga bisa menyebabkan yang namanya jadi sarang kuman atau bakteri ya teman-teman. Jadi tidak lengket seperti itu. Nah, tipsnya adalah agar mengganti yang namanya wadah ini ya teman-teman, dan juga merawatnya dengan mencuci dengan baik. Oke, yang berikutnya adalah ke tips yang kedua adalah kita harus memperhatikan lubang angin seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dimana lubang ini adalah lubang ketika air uapnya itu keluar ya teman-teman. Nah, di sini harus kita bersihkan, khawatir ada yang menyumbat sehingga tidak keluar airnya, anginnya. Biasanya kalau magicom ataupun rice cooker seperti ini yang lama itu biasanya ada kerak-keraknya. Nah, kita bisa langsung bersihkan aja ya teman-teman. Oke, mantap. Setelah sudah bersih, ini mengurangi yang namanya bakteri-bakteri kuman ataupun penyumbatan air sehingga menyebabkan basi seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah tips yang kedua, adalah bersihkan bagian atas ini ya teman-teman, dan bersihkan bagian yang lainnya semuanya teman-teman sampai bersih. Oke, mantap sekali tipsnya. Lanjut ke tips berikutnya ya teman-teman. Oke, tips selanjutnya adalah kita akan membersihkan bagian dalam dan bagian pinggir yang ada di dalam magicom ini ya teman-teman. Nah, kita gunakan dan kita bersihkan agar yang di dalamnya tidak ada bakteri ya teman-teman. Oke, kita langsung bersihkan saja ya teman-teman. Ya, nggak hanya bagian luar pinggir-pinggirnya saja, bagian bawahnya juga kita bersihkan ya teman-teman, agar menghindari yang namanya bakteri-bakteri agar tidak cepat basi ya teman-teman. Nah, kita tuangkan seperti ini. Oke, mantap sekali. Oke, langsung ke tips berikutnya ya teman-teman. Kita langsung gosok aja bagian lubang ini. Biasanya di sini ada kerak ya teman-teman. Kerak ini akan menghalangi uap air yang akan jalan. Uap airnya kalau tidak jalan, dia akan netes-netes lagi ke bawah sehingga menyebabkan yang namanya basi pada nasinya ya teman-teman. Kita bisa kerok-kerok menggunakan tisu basah ataupun tisu kering ya teman-teman. Dan langkah berikutnya adalah kita akan membersihkan karet-karet pinggirannya seperti ini ya teman-teman. Nah, biasanya kalau magicom yang udah lama itu dia akan berwarna kuning. Nah, biasanya akan ada bakteri-bakteri juga ya teman-teman di sini yang menyebabkan nasi kita cepat basi ya teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat ya teman-teman, di sini kita akan membersihkannya dengan mengelap-ngelap aja menggunakan tisu basah ataupun tisu kering juga bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah bersih ya teman-teman. Nah, ini kalau sudah bersih gini dijamin nasi kita tidak akan basi-basi lagi ya teman-teman. Oke, ini sangat luar biasa sekali. Oke, ada satu tips yang sangat penting dan jangan sampai dilewatkan ya teman-teman.
Oke, tips yang terakhir adalah yang paling penting sekali ya teman-teman, jangan sampai dilewatkan. Hanya dengan menggunakan tusuk gigi ini kita bisa bikin nasi di rumah kita tidak basi selama-lamanya ya teman-teman. Oke, bagian ini paling penting ya teman-teman, ini adalah penyaring air, uap air yang keluar-keluar ya teman-teman. Nah, kita akan copotin ini sangat krusial sekali ya teman-teman. Ini kalau nasi normal masih bagus, ini akan menampung air uap air ya teman-teman. Nah, dari sini biasanya keluar air dan akan masuk ke sini dan airnya akan netes ke bawah dan ditampung oleh tempat ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita bisa menggunakan tusuk gigi ini untuk menusuk lubang yang ada di situ ya teman-teman. Nah, biasanya kalau rice cookernya itu yang lama, ini akan ada kerak-kerak nasi ataupun kerak-kerak air yang menguap itu ada di sini teman-teman, sehingga menyumbat yang namanya aliran tadi ya teman-teman. Nah, seperti ini hanya kita tinggal kilik-kilik gini aja nih teman-teman. Nah, gosok-gosok ini lubangnya akan bersih dari kerak nasi ataupun kerak uap yang tadi ya teman-teman, sehingga air yang tadinya masuk dalam situ tidak terhalangi oleh kerak tadi ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai bagus ya teman-teman, seperti ini. Oke, mantap sekali. Kalau sudah seperti ini langsung aja kita bersihkan lagi ya teman-teman. Oke, mantap. Setelah sudah bersih seperti ini prosesnya, jadi nanti uapnya keluar dari sini. Nah, biasanya ada air uap yang datang ke situ. Nah, kalau sudah bersih dan bagus seperti ini, airnya akan menetes di tampungan yang ini ya teman-teman, sehingga air uapan itu tidak masuk lagi ke dalam nasinya ya teman-teman. Mantap sekali, dan ini tips yang sangat orang tidak tahu ya teman-teman, bahkan sangat di luar nalar sekali ya teman-teman. Oke, setelah smoke rice cooker kita sudah jadi seperti ini dan bersih seperti ini, dijamin tidak akan basi lagi nasi kita. Hanya dengan menggunakan tusuk gigi ini, nasi di rumah kita tidak akan basi selamanya ya teman-teman. Pastinya di video ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua dan memberikan solusi yang sangat bermanfaat sekali. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.